Dulu. Nah, kita mulai ya sambil mungkin mungkin sembari nanti satu-satu masuk-masuk gitu ya karena mungkin tadi kan pada masuk pada susah ya karena kesalahan teknis. Iya, Ya, oke, kita mulai. salah pencet atau apa Mbak tadi? Nggak Nggak bisa tahu, itu. mungkin karena biasanya pakainya Sabtu, terus pakainya Minggu gitu kali ya, aku nggak tahu. Mungkin, Tak mungkin. kutik, tak kutik, aduh, sampai tadi sempet panik banget. Mana nggak ada yang bantuin, aku bilang, aduh gimana ya? Nggak ada Oke, yang ditanya juga. oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gana Stikman, kali ini selaku moderator dari Kotika Talk ke-180 yang hari ini diselenggarakan pada hari Minggu 16 Juni 2024. Sudah hadir narasumber kita, Kang Bugi atau Bugi Sumirat, yang merupakan admin dari Velomaya dan tentu saja juga merupakan vlogger Indonesia. Hadir juga Kompasioner dari Jakarta dan sekitarnya, ada Mbak Indria, ada Pak Sutiono, ada Mbak Maria. Halo, apa kabar? Iya, kemarin di Jakarta nggak ikut di bus, dia di Jakarta. Sayang banget. Aduh, keren banget ketemu dengan teman-teman dan tempat yang sangat Instagramable, yang sangat menarik, yang tentu saja nggak jauh amat dengan Jakarta dan nggak jauh dari bandara. Ini aman buat saya ya, karena begitu di situ langsung terbang. Oke, di sini kita akan mengobrol tentang legenda Kopi Van Bogor. Nah, ini ceritanya waktu aku jalan-jalan sama Koteka Trip ya, ke 121 ini, ada Kang Bugi tuh. Nah, Kang Bugi ini ngasihin kado oleh-oleh buat dibawa ke Jerman. Aku nggak tahu oleh-olehnya apa ya. Ketika dibuka itu rentengan kopi. Aku jadi ingat kayak di warung gitu ya. Dan ternyata memang Bogor ternyata memiliki keindahan, kekayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah kekayaan kopi. Dan kopi Bogor ternyata memiliki suatu keistimewaan tersendiri. Dan nanti kita akan ngobrol banyak dengan Kang Bugi yang memang lahir di Jakarta tapi banyak juga di Bogor. Jadi tahu banyak lah di sana gimana gitu ya. Jadi tentang narasumber kita kali ini, seorang kompasioner lahir besar di Jakarta. Sekarang tinggal dan bekerja di Bogor sebagai peneliti sosiologi lingkungan di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oh, keren banget. Lain kali kita ngobrolin tentang lingkungan ya. Kemudian Kang Bugi ini, jadi panggilannya tuh Kang Bugi. Mau orang kenal, Kang Bugi, Kang Bugi gitu ya. Penggemar kopi dan ngopi, walau belum sampai pada tingkat cafe addict. Bila sedang tugas di luar kota, ke daerah misalnya, karena kan lagi ini ya, tugas gitu, dinas. Suka membeli kopi dalam bentuk bijian yang sudah digoreng. Nah, kalau kita mungkin yang dibawa souvenir, jajan gitu. Ini biji kopi. Nah, habis itu digiling sendiri teman-teman saat ngopi di rumah. Ngopi di rumah lebih sering menggunakan moka pot ataupun French press. Kang Bugi memiliki hobi selain ngopi tadi ya, ternyata juga memotret. Oh, itu dibuktikan dengan kemarin waktu di bus tuh, motret, bikin video. Aduh, hasilnya keren banget, lucu. Aku sampai ketawa-tawa gitu ya. Kemudian juga menulis. Jadi yang sering di Kompasiana menulis ya, pasti akan tahu bahwa beliau ini juga punya banyak tulisan yang nggak hanya kaitannya dengan Bogor, tapi kaitannya dengan hal-hal lain gitu ya, yang umum. Kemudian juga membuat video. Nah, yang mengikuti di Instagram ya pasti tahu banyak kiprah Kang Bugi ini bikin vlog gitu ya, karena memang Velomaya sendiri merupakan kompasioner yang suka bikin vlog. Salah satunya adalah Kang Bugi ini. Kemudian juga ternyata bikin video ini untuk koleksi sosmed atau YouTube juga. Nah, YouTube aku belum lihat. Nanti kita mungkin bisa lihat ya. Oke, baik. Kang Bugi, gimana kabarnya nih? Kan kita sudah lama tidak ketemu. Baik, 2 minggu baik. ya, kalau nggak salah 2 minggu. Oke. Iya, ini udah lama banget nih rasanya 2 minggu ya. Harus sering-sering nih kita ketemu nih. Teman-teman BAS reunian. Iya, kemarin tuh keren banget yang datang ada orang 10 nggak salah ya 11 dengan aku dan memang seneng banget nggak nyangka kalau kamu Ki ikut. Wow, jauh banget dari Bogor. Ah, Bahkan ada yang dari Bekasi ya ampun main naik kereta jauh banget iya. gitu ya. Mungkin kalau kayak Pak Sutiono gitu kan Tangerang deket gitu kan atau Mbak Palupi misalnya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang jauh harus pakai
habis lama gitu ya 1 jam, pakai kereta 1 jam itu, aduh luar biasa banget. Merasa tersanjung kalau pada datang ya. Dan memang seru kemarin ya. Sebentar memang jalan-jalan, cuman sepetak jalan itu kan. Habis itu kita Iya. menuju ke Kopitiam, terus ke Vintage, belanja, udah gitu. Jadi nggak seharian, cuman 2-3 jam kalau nggak salah ya. Baik, Kang Bugi, ini apa kegiatan Velomaya terakhir nih? Ini kan kita juga kerjasama nih. Ini yang baru-baru ini nih, Koteka Talk 180, kita ngajakin Velomaya. Kali ini ada adminnya Kang Bugi nih. Mungkin ada kegiatan sebelum ini. Kita kan sebelum BAS ini mungkin ada Velomaya kali ya, kegiatan yang aku pernah diceritain waktu di BAS itu, kegiatan bikin TikTok, apa sih namanya? Bikin vlog. Nah, itu mungkin Itu bisa. terakhir. Iya Heeh. memang. Bisa diceritain, Udah Kang. lama sih. Memang nggak terlalu aktif karena sebenarnya waktu Flomaya aktif-aktifnya itu waktu saya masih tugas di Makassar. Jadi pernah tugas di Makassar lama dan banyak anggotanya juga di sana. Jadi pada saat saya ke sini, nah Flomaya saya bilang saya bawa nih karena di sana sudah ada Kompasioner Makassar. Jadi udah ada adminnya yang Flomaya itu memang saya yang ini kan. Jadi ya udah nggak apa-apa Kang Bugi aja yang nurusin. Cuma kan perlu ini lagi apa anggotanya kayak baru lagi gitu. Akhirnya sempat ada pengurus tapi pengurusnya ternyata terus namanya jodoh ya nikah dibawa suaminya keluar kota ya padahal inti jadi ya udah ditinggal deh saya tinggal berdua nih sekarang yang lain lepas artinya jadi anggota di sana di sini tapi saya pikir mungkin ini lebih asik ya gitu tidak apa kita ada di Koteka juga ada di Flomaya ada di yang sama macam-macam lah gitu. Jadi saya pikir itu lebih seru gitu. Cuma saya bilang memang kalau disuruh saya untuk rutin dan terus ganti-ganti pengurus saya nggak bisa juga karena orangnya nggak ada. Saya kata Mas nggak apa-apa yang penting ada kegiatan. Nah, memang Oke. yang terakhir itu bikin Flamaya yang nanti mungkin ini sementara masih ada apa nego waktu mungkin sekitar akhir Juni itu kita mau bikin tentang literasi keuangan. Waktu itu pernah sekali tapi ini ingin sambil offline. Jadi supaya datang, nah biasanya sih markasnya di rumah saya, artinya biar waktunya kalau saya manusia lebih leluasa ya. Memang agak jauh sih di Bogor, tapi Pak Tiono udah pernah tuh ke rumah saya. Nggak jauh ya Pak ya, Oh, keren. Pak lumayan Sutyono paling di rajin Bogor. memang, paling Saya rajin. seneng tuh Pak Sutiono, semangat Iya, ya kita kemana-mana ngelihatnya aku ya. seneng banget juga. Jadi semangat jalannya, perginya gitu ya. Iya. Coba nulisnya, aduh luar biasa. Ini paling TOP. Nah, Kang Bugi, aku kan nanya tadi kan tentang vlogger, pertemuannya dengan Velomaya itu kan bikin TikTok, bikin vlog. Itu dari mana sih ilmunya? Kan ini nggak nyangkut sama badan apa tadi, inovasi Nggak sebagai ada, nggak ada kan? Nah, jauh. ini pengen tahu dong, pengen tahu dong. Iya. Jadi saya tuh mungkin karena gabung di Kompasiana ya, terus jadi Oh gitu ya. ngikut-ngikutin Wah, sambil keren. nulis, sambil nulis. Tapi kayaknya kalau nulis aja kan udah ada tuh di akun di Kompasiana untuk masukin YouTube. Nah, berarti kan artinya bisa foto kita masukkan, bisa link berita, bisa YouTube juga. Nah, kalau YouTube kan berarti kita harus buat juga kan gitu. Jadi saya pikir saya kebanyakan memang otodidak ya, saya dongeng otodidak, nulis otodidak. Kecuali nulis yang sifatnya ilmiah itu harus belajar karena sulit dan Oke. takut salah pakem ya. Jadi yang akhirnya saya eh, mencoba untuk meramaikan dalam tanda petik di sosmed ya dari sosmed dan Betul, mau betul. nggak mau kan kamera sekarang bagus-bagus tuh jadi bisa video bisa ini terus ada aplikasi yang mudah gitu kan dan ternyata mungkin karena saya waktu itu lama di Makassar artinya jauh banyak teman-teman saya di Jakarta ini di Pulau Jawa jadi Mm-mm. sering komunikasi itu lewat sosmed nah akhirnya kan mungkin tidak cukup berinfo ya paling foto video akhirnya jadi video kok cuma segini aja akhirnya nyoba masukin ke YouTube terus lihat di TikTok juga ya kalau buat saya guru saya tuh TikTok ya kalau untuk video nih makin banyak aplikasi makin mudah makin seru kayak ini jadi kayak kemarin kita waktu di BIS juga Keren. itu yang Nah, paling simple gitu yang paling itu simple saya pikir ya. yuk bikin biar rame-rame gitu kan Keren, keren. jadi juga Iya, gitu Kang. Kan memang kita kan usianya udah nggak muda lagi. Aku tuh, wah salut banget. Ini biasanya kan anak-anak yang muda gitu, yang bikin TikTok, yang bikin vlog begini. Ini semangatnya Kang Bung itu, aduh, mak kantar-kantar eh banget, gede gitu. saya udah usia pensiun loh ini Nah kan makanya bertanya begitu, tahun kok bisa iya gitu ya. tahun ini
harusnya pensiun, tapi saya lolos. Jadi Lolos ada ya. Karena masih lolos bagus gitu Ukom. ya. Ah, Karena jadi saya yang harusnya pensiun di 58 tahun ini 58 saya usianya. oh, Tapi akhirnya bisa lolos, jadi saya insya Allah kalau masih umur ada, saya bekerja sampai umur 65 gitu. Jadi masih jadi ya. ASN sampai 65. Nah, Oh, nyambung yang tadi karena saya dilihat sosmednya aktif, saya waktu itu waktu di Makassar ada proyek penelitian itu antara kerjasama Australia sama Indonesia, itu lewat Asiar. hmm, Nah, itu Pimpronya, project leadernya itu dari Australia, Profesor Dick Beers itu dia melihat saya gitu. Saya aktif di sosmed. Akhirnya ternyata menurut dia dan tim artinya dari pihak donor di Australia itu dunia penelitian itu penting untuk disosmedkan. Artinya kalau kita biasa bikin laporan per tahun, kenapa enggak kalau kita bisa laporan kita share katanya biar masyarakat melihat apa sih yang dilakukan di dalam betul, skala betul. penelitian Iya. ini gitu. Mm-mm. Nah, ujung-ujungnya dia minta ada koordinator saya ketiban sampur. Jadi koordinator sosmed ya, sosmed kegiatan penelitian itu. Jadi kegiatan penelitian antara Australia sama Indonesia, saya jadi koordinator sosmednya. Jadi di situ saya menampung atau mengatur kalau ada yang habis lapangan saya tagih, mana foto, mana ini, mana apa namanya video nanti saya edit, saya beri narasi, saya minta narasinya terus saya rapihkan, terus saya upload. Gitu. Jadi akhirnya sering sekali, akhirnya itu makin makin terbiasa. Saya membuat video, membuat ini yang Oke. itu agak-agak sedikit mungkin karena bawa nama institusi agak hati-hati kalau nggak kayak kemarin Sedikit kita ya. agak hura-hura, agak Ah, seru-seru betul, kan. betul, betul. Nah, Itu pakai aplikasi tapi apa ya? Aplikasi vlognya? saya lebih sering pakai itu CapCut. Itu CapCut. yang paling Oh, mudah ya paling buat saya. mudah Tapi ya. kalau untuk infografis saya pakai Canva. Canva. Mhm. Canva itu karena mudah juga menurut saya gitu. Jadi Oke. dengan Canva dengan itu semakin tangan makin mudah. Nah, kalau untuk TikTok saya lihat malah lebih seru, udah ada template yang nyambungnya ke CapCut. Jadi Ah, tinggal masukin aja, masukin 6 foto, masukin cari 6 foto, masukin tek 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 tek. Jadi oke. lagunya milih udah dari situ, pilih pilih pilih. Jadi dan kayak kemarin tuh kan sambil nunggu makanan jadi itu video waktu di Luar biasa. BAS kan. Keren, keren. Lucu, lucu. Saya share aja. Ada yang ini koordinatornya nih. Kemudian kita tadi Iya, sudah ngobrolin soal vlog. Sekarang balik ke temanya yang asli kita ya, kopi. ya, ya. Hubungannya nih lahir di Jakarta, lama di Bogor, kemudian ngopi. Ini padahal mungkin belum belum sudah dimulai sejak di Jakarta atau memang baru di Bogor ini karena banyak legenda kopi ini. Saya mulai ngopi, sering ngopi waktu saya sekolah di Australia. Oke. Itu karena saya termotivasi oleh pembimbing saya. Pembimbing saya itu di kampus ya, di kampus itu kan ada ini, ada coffee machine. Kita bisa bikin sendiri, cuma ngasih aja karena itu buat mahasiswa ngasih 50 sen untuk apa namanya, untuk donasi lah, bukan beli kopi, beli susu atau bersih-bersih. Nah, itu ada artinya coffee mesin yang biasa kita lihat di kafe, itu ada di ruang makan kampus gitu. Saya rajin ke situ. Pembimbing saya kan satu lantai. Dia nggak pernah ke situ. Dia selalu pergi keluar beli kopi, ada kafe di luar dan dia beli situ. Saya bilang, "Kenapa harus keluar?" Saya bilang gitu. Kan ada di dalam kayak gitu. Saya tidak bilang soal uangnya. Dia bilang apa? Bugi katanya. Hidup ini hanya sekali. Tubuh kita jangan dikasih kopi yang nggak enak. Nggak enak, Jadi menurut nggak enak. maksudnya gini, kopi yang di kafe itu lebih enak daripada yang di Ah, kampus. Jadi nah, tubuh kita, hidup kita tuh hanya satu kali. Jadi jadi beri jangan pelit. tubuh kita tuh, ya jangan pelit. Artinya mungkin kalau di kita itu kan yang di kampus bayarnya cuma 50 sen. Kalau di Ah, luar di kita sana bayar mungkin 3 lima dolar dolar, misalnya lima gitu kan. dolar ya betul. Waktu itu sekitar 3 dolaran gitu. Jadi kasih tubuh kamu kopi yang bagus gitu. Enak. Artinya kan kalau itu kan yang ngeracik barista. Sementara kita kan ya kita ngeracik sendiri, kita ini gitu. Tapi saya pikir ya itu preference ya. Cuma menurut saya pandangan saya dan akhirnya memang ternyata dengan kopi itu saya melihat banyak sekali bisa kita lakukan. Kita bisa melihat kekayaan alam, bisa melihat sumber daya, bisa melihat ya seperti yang sekarang kita akan bicarakan gitu kan. Bagaimana tahu nggak dan teman-teman, waktu saya ke penelitian di masyarakat adat di Jambi, itu di Serampas, itu mereka punya satu ketua BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa yang luar biasa kreatif.
desa itu terkenal akan mistik, Mbak. Jadi kalau orang datang ke sana pasti kalau nggak nyari pelet, nyari Waduh, pesugihan, waduh, nyari pokoknya apa santet gitu. Nah, susut. setelah makin ke ngeri ya, tapi makin ke sini mereka sadar kita nggak boleh nih apa desa kita image-nya jelek banget gitu. Akhirnya dia coba kopi, dia tanam kopi, dia usahakan sampai berhasil. Namanya kopi serampas. Sekarang udah kemana-mana tuh kopi serampas. Dia bilang ini untuk membalikan mistis. Jadi dia bilang sekarang orang kalau tahu serampas bukan mistisnya tapi kopinya. Nah Kopinya. itu jadi itu yang seperti itu yang saya pikir saya makin senang. Jadi kalau ke sana akhirnya saya beli bijian. Saya selalu beli bijian. Kalau ada ya tersedia, kalau nggak ada baru saya beli bubuk. Karena saya memang itu tadi kalau pembimbing saya lebih senang dia hidup diberi kopi yang enak. Katanya kalau saya justru merasa hidup ini sekali, kenapa kok tidak meracik kopi sendiri? Artinya kita ngegiling Ah, ngegiling sendiri. Saya nggak ngegoreng ya, tapi ngegiling sendiri. Cuma pernah sekali dikasih kopi yang masih hijau, masih mentah. Mau nggak? Oke sini, saya goreng akhirnya saya punya anglo yang dari kayu bakar, saya masak di luar. Wah, saya goreng seru deh. Pokoknya sampai coklat yang penting saya udah pernah lihat orang goreng. Nah itu baru saya giling sendiri. Saya punya gilingannya sederhana, terus bisa bikin juga lah gitu. Jadi nah, artinya untuk karena buat saya betul barista bikin enak, tapi tangan sendiri bikin kopi itu lebih enak kalau menurut saya gitu. Tangan kita sendiri gitu. Meracik kopi itu lebih enak gitu. oke, baik. Sing- Nah, ini kan kalau tadi dibilang hidup sekali kalau nggak giling sendiri repot, rugi gitu ya. Tapi ternyata aku bayangin repot juga tuh ya. Nanti kan giling udah energi, tenaga, semangat, kemudian nanti juga alatnya juga harus dibersihin, terus rumahnya juga dibersihin, dapurnya segala macam. Tapi ternyata ini ada ketelatenan tersendiri dari Kang Bugi nih yang mungkin tidak dimiliki teman-teman di sini. Jadi belinya udah jadi kayak yang kemarin beli kan. Iya. Ah, Nanti saya demo giling demo ya. kopi. Oh Oh, iya, siap. kemudian sebenarnya ada nggak sih tips dan trik supaya gilingannya itu kan jos gitu. Ini ada kan sudah banyak kali menggiling. Nah, mungkin dari situ belajar ada tipsnya, ada triknya. Oh gini nih. Posisinya mungkin agak kaki ke atas atau gimana atau wah pakai Bismillah atau pakai gimana. Mungkin ada tips dan trik dari Kang Bugi nih. Cara Kalau saya menggilingnya ya, kalau saya ngegilingnya jangan pakai blender. oh Karena jangan. kalau blender itu halusnya tuh nggak bisa kita ini kan. Karena saya kan kalau ngopinya pakai ini. Saya mungkin coba pakai Jadi penggiling sebentar. khusus, ya? Penggiling khusus berarti ya. Sebentar. Nah ini saya pakai ini nih, kelihatan nggak ya? Nih mau kapot. Saya pakai mau kapot. Jadi kalau dia pakai blender itu terlalu halus. Akhirnya saya lebih ke mungkin ya, pakai ini deh. Saya di gambar kedua. Nih di gambar kedua tuh, di video kedua. Ah, iya, iya. Nah, ini dia. Ini mau kapot. Saya pakai ini. Ini Kapot. ini Ada ini di sini. ya ini kan Italian style katanya. Kalian Artinya awal mula mesin kopi itu sebelum ada mesin kopi orang menciptakan ini dulu baru mesin kopi. Karena ini hasilnya nanti espresso. Espresso yang pertama dia pakai ini. Nah, saya kalau pakai pakai apa? Pakai blender itu terlalu halus gitu. Nah, saya punya gilingannya ini. Nih modelnya. Yang kedua ya, nih. Jadi caranya, tar dulu. Mana? Nah, ini. Jadi si kopinya dimasukin ke sini. Nah, ini tempat kopinya ya di video yang berikutnya tuh. Nah, terus nanti kita giling pakai ini, diputer. Dan ininya ini bisa di apa namanya? Di di lock di apa? Di meja. Terus kita putar gini. Nah, udah. Ini bisa kita ukur di sini ke kehalusannya di bagian atas ini. Nah, ini wow. yang saya punya. Ini kalau saya keluar kota, saya suka bawa. Saya bawa karena dia simpel masuk koper. Kalau yang penting bukan pesawat ya. Kalau misalnya saya naik mobil sendiri atau naik kereta, saya bawa nih. Saya ambil nyari biji di lokasi, terus saya giling. Nah, Waduh. karena kan biasanya kalau di apa namanya di hotel kan sudah ada pemanas air kan. Nah, tinggal saya bawa ini. Nih,
Ini saringannya ini. Saya nggak pakai yang kertas. Kalau V60 itu kan pakai kertas. Saya kok masih gimana ya? Kertas itu kan dari kayu ya, dari pohon hasil. Kalau saya lebih pakai yang bisa dicuci. Nah, ini saringan kopinya. Nah, ini yang saya bawa kemana-mana saya pakai ini saringan kopi ini gitu. Jadi dia kalau kopinya ditaruh, nanti dia netes ke bawah. Nah, ini. Tapi memang tidak sehalus kertas, tapi saya menurut saya tidak menggunakan kertas saring itu gitu karena saya melihat penggunaan kertas kan ada kimianya ada dan itu kertas itu kan dari pohon Dan ini mengirit ramah pengguna lingkungan pohon. ya, bisa berkali-kali Menurut saya pakai. ramah lingkungan ya. Betul, betul. Baik. Itu tadi tentang tips dan triknya. Nah, mungkin kalau melihat ya kopi-kopi tadi kan awalnya kan dari Australia tuh karena di mesin kopinya tuh 50 sen terus Iya, sama sendiri aja iya. gitu. Eh, kalau itu kan tadi kopinya kopi Australia ya atau kopi apa tuh? Kemudian membandingkan dengan kopi-kopi Indonesia yang sudah dijajal dengan digiling sendiri tadi, sebenarnya perbedaannya gimana sih, Kang? Kopi kita sama kopi-kopi negara lain tuh. Kopi kita sebenarnya kalau menurut saya ya yang perlu ditambah adalah promosinya. Karena rasanya itu udah luar biasa. Saya kalau di Bogor, saya biasa beli kopi di Pasar Anyar. Itu kalau orang bilang banyak kopi yang memang dia bilang kalau yang ini Pak, saya bilang mana yang asli? Ini asli Pak. Kalau yang ini campur jagung sedikit karena ada yang campur jagung banyak karena rasa ada karena harga main di harga makin murah kok jagungnya makin banyak gitu. Jadi saya bilang saya beli Bagus. gilingan apa bijiannya. Jadi saya beli campuran antara robusta dengan arabica. Jadi saya biasanya campur itu baru saya giling gitu, antara robusta sama arabica. Dan buat saya kopi Toraja itu kuat ditambah kalau kopi Gayo itu mirip-mirip lah ya kalau menurut saya. Ayo Tapi ya. buat saya Hmm. setiap daerah itu ada. Kayak di Jawa Barat tuh ada juga itu robustanya lebih lembut gitu. Jadi kalau buat saya ke setiap kopi itu tanah-tanah di mana ditanam suka menimbulkan rasa yang berbeda sedikit Oh gitu. begitu ya. Tapi Kemudian, tapi saya tidak terlalu maksudnya expert di situ cuma karena merasakan oh bedanya di sini bedanya di sini. nah Gitu. ini Kalau Toraja paling strong buat saya. Raja paling Toraja suka. strongnya enak buat Ini kan saya. kita temanya kopi Van Bogor nih. Nah, legenda kopi Ya. Bogor tuh gimana sih ceritain deh. Jadi saya share ini ya, izin share uh, apa namanya slide sedikit, Mhm. share screen. Oh mungkin nggak bisa share screen ya? Bisa Atau ya. saya di co-host kali? Saya di co-host bisa nggak dijadikan co-host Hmm, bentar. Hmm. supaya saya bisa share. Oke. Kayaknya harus di co-host dulu ya. Oke. Ya, Ini coba mungkin ya, saya coba. tapi mungkin setelah share kembali lagi ya karena ini hanya satu hostnya, tidak bisa co-host. Oh nggak bisa co-host? Nah, Oke. ini karena gratisan, Kang. Gratisan. Silakan. Mungkin kita masih ada waktu 8 menit. Setelah itu Iya mungkin iya iya iya. Iya iya bisa bisa. Bentar. bisa ya. Share bisa. Ini Nah, kelihatan ya? oke, kita ada waktu 7 menit, Kang. Ini bisa nggak? Bisa ya. Ya, bisa, bisa. Oke. Jadi Silakan. oke, ini saya udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Oke. Silakan dimulai. Kita punya Ini tim. ya, udah. Ini eh, oke, ini saya udah siapkan sebenarnya nih. Ini kopi-kopi Bogor nih yang ada di tengah. Ini kopi-kopi ada kopi Basipi. Nanti saya terang satu-satu. Ini alat-alat saya keluarin nih tadi nih. Nanti kita demo kalau masih ada waktu kita bisa demo. Nah, kemudian saya melihat ini Kopina orang Bogor ya, itu memang ada eh, empat ya, satu, dua, tiga, empat. Yang saya nggak dapet cap teko, saya nggak dapet tuh. Nah, ini saya kalau lihat dari grafiknya seperti ini. Jadi Kopina orang Bogor itu ya, itu yang pertama saya urut berdasarkan paling tua terbitnya, apa dibuatnya.
Itu yang pertama, yang paling tua ternyata adalah kopi Basipit atau Cap Kacamata. Itu didirikannya tahun 25. Nah, anaknya kemarin Pak Sutiono juga ikut, Mas apa Mbak itu mungkin Mbak Margareta ikut juga kali. Itu kita bikin Flomaya bikin acara di tokonya ini, di pabriknya di Empang, di kawasan Empang di Bogor. Jadi kita bicara langsung dengan pemiliknya dan saya juga tadi tawarkan sempat kontak siapa tuh bisa gabung ternyata lagi ada keperluan. Tapi justru sekarang lagi mulai dibangkitkan lagi karena yang punya itu generasi ketiganya. Jadi dulu dan disebut Basipit ya karena di situ daerah Empang itu tempat nih apa pabrik kopi ini berada itu kawasan Arab. Nah, Hmm. dia Basipit ini orang apa Yohong ini orang keturunan Tionghoa yang berani bikin kopi di tengah-tengah orang Arab sehingga oleh Arab orang Arab kan biasa manggilnya abah ya untuk bapak. Nah, karena dia keturunan Tionghoa dia panggilnya Basipit gitu. Tapi keuntungannya apa? Akhirnya Basipit bisa berbahasa Arab. Ini di Bogor, di Empang Bogor nih kejadiannya gitu. Tahun 25-an. Oke. Kemudian yang kemarin saya berikan ke Mbak Gana itu kopi cap Ya. Liong Bulan. Ya, Nah, karena memang naga. Jadi walaupun dia berdiri tahun 45, tapi di Bogor ini yang paling terkenal sekarang. wow. Gitu. Jadi orang kalau tak lihat Liong Bogor ya, gitu. Tapi Hmm. kalau jenis yang lain belum, oplet belum, walaupun lama tetapi mungkin tenggelam, mungkin bagus marketingnya atau bagaimana, tapi kopi cap Liong Bulan ini yang lebih dikenal dibanding ke yang ada tiga ini. Yang berikutnya itu adalah kopi cap Teko, berdiri tahun 50, belum tidak terlalu terkenal juga, tetapi dan kalau ini saya nggak ketemu di pasaran. Kalau Hmm. yang cap oplet kemarin, padahal dia berdiri tahun 50, dimulai dini kan, atau 5 tahun setelah Kopi Liong. Sementara yang terakhir yang jadi capnya Bogor adalah kopi cap oplet, ya. Karena eh, ini juga nggak tahu siapa yang mendirikan, tapi dulu ada sabun cap oplet. Nah, yang pemilik sabun cap oplet mendirikan kopi cap oplet. Gitu. Nah, Hmm. cap oplet masih bisa didirikan, masih bisa ditemukan di Bogor gitu. Jadi ini empat. Nah, kalau menurut saya dan ini yang nomor satu sekarang sedang apa namanya membranding diri lagi supaya mungkin bisa terkenal Liong gitu ya. Karena Liong memang sudah trademark banget gitu. Kalau kita lihat aja langsung Bogor ya, Bogor ya. Yang lain nggak. Kalau oplet dari mana tuh? Cap teko dari mana tuh? Sama juga. Kopi Oh, cap kacamata belum ini. Jadi sedang kayaknya sedang ini ya, mulai membenahi diri. Yang oke. berikutnya ini yang lokasi apa? Lokasi apa namanya? eh, Kopi yang nanti kita akan ini kan. Nah, di Bogor biasanya kita begini. Pertama orang biasa minum kopi hitam tanpa gula. Biasa ya. Kemudian biasa juga kopi hitam dengan gula. Nah, yang lucu, kalau orang misalnya minta kopi liong, ini kan kopi liong. Tapi nggak manis, padahal ini kopinya pakai gula. Caranya apa? Kopi gula nggak diaduk. Uh, Saya baru ketemu tuh teknik di sini. Jadi dikasih air panas, tapi nggak diaduk. Karena menurut dia kalau diaduk manis sementara dia sakit gula. Jadi untuk oh. menghindari itu katanya jadi manisnya manis jambu katanya gitu. Saya Hmm. sendiri belum pernah karena aneh kok minum kopi nggak diaduk. Tapi musim apa kita bisa menemukan sering di sini. Kalau ditanya si itu nanya yang ininya kopinya diaduk. Enggak usah diaduk diseduh aja. Udah. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya adalah kopi susu plus atau tanpa gula tapi dia dengan kental manis. Jadi Hmm. ada yang pakai kental manis masih ditambah gula. Ada yang hanya kental manis saja. Ada juga kopi susu yang dengan susu UHT, ini tanpa gula. Nah, kemudian kopi giling itu ada saya, teman saya juga ada beberapa yang suka ngegiling sendiri. Dan yang cara kita yang mungkin kita udah sering adalah nongki-nongki di kafe. Dan mungkin ada cara lainnya kalau kita ngobrol, kalau apa gitu. Nah, kemudian ya itu. Jadi itu yang saya ini Luar kan. biasa. Jadi kalau Baik. misalnya apa namanya? eh apa namanya tadi? Intinya kita akan eh, berusaha kalau mencari memang apalagi orang Bogor pasti kita coba cari kopi Oke. Bogor. Sementara yang paling terkenal yang paling sering muncul adalah kopi Liong. Baik, Gitu, terima Mbak. kasih Ya. Kang Buki. Kayaknya kita nggak punya banyak waktu lagi Ya. dan terima Oke. kasih untuk presentasinya tentang legenda kopi dan obrolan tentang vlogger serta aktivitas Kang Bugi selama di Bogor di Badan Inovasi. Baik teman-teman, nggak kerasa kita sudah Ya. hampir selesai. Tinggal 1 menit lagi.
Sekali lagi terima kasih kepada Kang Bugi kerjasamanya Koteka dengan Velomaya yang kali ini diwakili oleh admin Velomaya Kang Bugi selaku narasumber dan kita sudah banyak informasi mendapatkan dari Kang Bugi ya tentang informasi kopi, tentang legendanya sedikit tadi ya dalam presentasi. Dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman Compassioner yang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana aja. Saya Gena Stegman mengucapkan selamat berakhir pekan. Semoga kopi kita menjadi kopi yang luar biasa sesuai dengan tadi arahan Kang Bugi dipromosikan di media sosial, di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, segala macam deh. Ini dari kita-kita yang memang paling suka Iya. dan bikin video. Terakhir, Pokoknya kita majukan kopi kita, kopi betul. Indonesia karena Ya. sangat jos. Baik, terima kasih. Saya Gena Stikman selaku moderator mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuhun, matur wabarakatuh. nuhun. Makasih. Selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, selamat Ya, Hari Raya Idul Adha. sama-sama. Maaf Idul lahir Adha. batin. Nggak Ya, ada ya, izin iya. Ler. Halo, terima Angga. kasih. Selamat meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak Ya. Indria, Pak Sugeng. Saya host ya, jadi saya N yang N ya. Saya hostnya ada di Ini saya ya. ada Ibu Nin nih. Ini dari Oh Velomaya. iya, ya. Itu Ah, ibu saya. oh ada Ibu ini. Ibu Ini ini. yang ingin sekali lihat karena memang kan nggak ngopi tapi senang kalau lihat anak-anaknya ngopi. Jadi aku Betul. ikut, aku mau